Penyebab daripada injektor rusak adalah dikarenakan adanya filter dari fuel pump yang sudah kotor sehingga menimbulkan kerak di dalam injektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan memberikan suatu pengertian di motor injeksi. Ini di sini ada berbagai macam filter daripada filter fuel pump. Yang ini punya Honda semua, ini punya Honda, sedangkan ini adalah punya Yamaha. Mengapa ini kok bisa rusak? Bukannya rusak sebenarnya, mampet ya. Mampetnya full pump, saringan daripada full pump. Mampetnya ini dikarenakan satu, karena tanknya terlalu kotor. Tank terlalu kotor itu bisa disebabkan karena pembeliannya bensin itu kebanyakan di pengecer, sehingga tidak terjamin dengan adanya kebersihannya. Biasanya kalau di pengecer memang untuk menyaringnya juga sudah kotor, jadi masuk ke dalam saringan fuel pump ini. Misalkan ini adalah kejadian yang sering terjadi. Misalkan motor injeksi kalian itu berbet, ditarik gas awal kok berbet, ditarik gas saat mau nyalip itu berbet, tapi setelah dicek ke bengkel itu semuanya normal. Jadi kemungkinan besar, misalkan semuanya dicek kok normal, tapi saat dibawa jalan masih seperti itu, ndadet gitu, kayak ditarik ngempos, itu cek dulu di area sini, dari area filter fuel pump. Ini sangat rentan sekali di sini. Ini kebanyakan memang macet, bukannya macet tapi tersumbat. Ini sudah terlalu kotor, ini kotor semua ini apalagi seperti ini kendalanya motor nggak bisa digas. Kendalanya motor tidak bisa digas, saat digas juga ngempos mati, hanya beberapa meter mati, di itu jalan 1 km mati atau 2 km mati. Cek dulu di area saringan filter udaranya, filter fuel pump. Ini kebanyakan dalam penservisan daripada motor, misalnya punya kendala saat digas mati, saat di jalan mati, tapi semuanya dicek kondisinya masih bagus, injektornya bagus, pengapiannya bagus, sama businya juga bagus, masih seperti itu. Kebanyakan orang servis bengkel itu kadang hanya semprot dari filter menggunakan cairan. Itu ya juga tidak bagus, soalnya bisa merusak area daripada sensor-sensor yang ada di TB. Jadi misalkan motornya injeksi kalian itu berbet terus, saat dibawa jalan mati, sudah diservis tapi tetap seperti itu, kemungkinan cek aja di area filter daripada fuel pump. Ini kebanyakan kalau bengkel-bengkel ada yang malas juga buka seperti ini, karena ribet di area tangki, harus buka semua cover body. Jadi kemungkinan juga ada yang males gitu ya. Jadi walaupun diservis di pembersihan di area TB, diservis di bagian filter atau servis di bagian CV masih tetap seperti itu, cek dulu di area filter daripada fuel pump ini. Kebanyakan memang sudah
sering sekali terjadi. Di servis tetap aja nggak sembuh, padahal semuanya kondisi normal. Tapi kenyataannya saat dibawa pulang itu belum nyampe rumah sudah kambuh lagi. Ini kebanyakan ada di area filter daripada full pump. Jadi ini sangat-sangat rentan sekali. Misalkan servis harusnya bongkar total sama bagian full pumpnya untuk pembersihan di area full pump. Ini kebanyakan kalau ininya udah mampet, udah banyak sekali kotorannya, nanti akan masuk ke area injektor. Nah itu kalau sudah masuk ke area injektor itu akan sulit lagi. Misalkan dibiarkan ini kotor tidak dibersihkan, itu akibatnya di injektor. Misalkan injektor yang sudah mampet itu repot, soalnya bila tidak mempunyai alat yang berupa infus atau pembersih daripada injektor atau menggunakan ultrasonik, itu akan sangat sulit pembersihannya di injektor. Soalnya injektor itu kalau di situ juga ada filternya yang berupa injektornya kecil sekali. Bentar ambil dulu injektor. Nah ini di area sini ini. Nah ini akibat daripada filter yang kotor. Akibat dari filter yang kotor masuk ke injektor, akhirnya ini dirocok nih. Ini karena waktu pembersihan ini tidak menggunakan alat. Jadi ini dirocok-rocok seperti ini ya malah rusak nih. Jadi bukannya bener, ini malah rusak. Ini dirocok ini bekasnya ini. Nah ini di sini ada selang juga. Nah ini masuknya ke sini, masuk ke dalam. Ini di sini diterima oleh injektor. Ini mampetnya injektor ini dikarenakan filter ini tidak pernah dibersihkan. Saat servis juga tidak pernah dibersihkan ataupun diganti. Harusnya saat servis misalkan ini sudah mencapai sekitar 20.000 km, ini harus diganti. Soalnya ini kalau penggantiannya itu juga tidak sesuai dengan kriteria dari pabrik, ini di sini akan juga tidak bertahan lama. Soalnya di sini di area yang asli ini adalah ada sejenis di dalam itu untuk menghilangkan gelembung daripada udara, sehingga bensin yang diterima injektor itu adalah full BBM, bukan ada gelembung. Soalnya kalau yang bukan ori itu juga bisa dipakai, cuma tidak ada penahan gelembung. Jadi gelembungnya masih ikut ke dalam saluran injektor yang mengakibatkan tarikannya jadi ngempos. Ini adalah akibat. Misalkan yang terlalu fatal adalah misalkan tidak ada bersihkan, akibatnya adalah injektor ini akan mampet di dalam, di area sini. Ini padahal lubangnya paling kecil ini paling kecil. Misalkan pembersihannya tidak menggunakan alat khusus, sangat sulit dibersihkan. Ini harus menggunakan tekanan juga, harus menggunakan cairan khusus untuk merontokkan semua yang ada di dalam dalam injektor. Kotorannya akan hilang bila menggunakan cairan khusus dan menggunakan alat infus ataupun alat ultrasonik untuk pembersihan injektor. Jadi adalah fatal sekali. Misalkan ini harganya sih nggak begitu mahal, ini cuma sekitar 30. Tapi kali ini tidak diganti, udah kotor tidak diganti, efeknya ada di injektor. Kalau AC itu di atas 200. Jadi saat servis itu bongkarlah semuanya.
jangan tanggung-tanggung, soalnya kalau tanggung-tanggung servis, misal di servis hanya di pembersihan di area TB saja, kemungkinan motor kurang maksimal. Jadi yang namanya servis harus diatur, harus melalui SOP yang benar, harus tahu urut-urutannya. Jadi begitu aja, saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya videokan bermanfaat mengenai filter daripada full pump yang kotor dan akibatnya, dan sebab yang ditimbulkan atau akibat yang ditimbulkan setelah ini kotor. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi semuanya.